Assalamualaikum Ibu A. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu baik ya. Alhamdulillah hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga ini, khususnya pada ibu yang menderita penyakit hipertensi. Adapun tujuannya yaitu supaya AA dan ibu ini mengetahui dan mengenal apa itu penyakit hipertensi. Nah, sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan memberikan lembar yang isinya mengenai tentang penyakit hipertensi supaya AA dan ibu ini mudah mengenal apa itu penyakit hipertensi. Saya akan berikan ibu. Waktunya sekitar 30 menit ya. Tidak akan lama, langsung saja saya akan menyajikan materinya. Pengertian dari hipertensi itu sendiri adalah tekanan keadaan ketika tekanan darah sistolik lebih dari 120 mm Hg dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mm Hg. Nah, agar lebih mudah lagi, pengertian dari hipertensi itu sendiri adalah tekanan darah yang lebih dari 120/90 mm Hg. Adapun penyebabnya, yang pertama ada faktor keturunan, yang kedua ada usia, yang ketiga garam. Nah, ini mengkonsumsi garam berlebihan atau asin yang bisa menyebabkan hipertensi dulu. Kemudian adapun efek dari kolesterol bisa menyebabkan hipertensi juga. Kemudian stres yang berlebihan apabila punya pikiran yang selalu dipikirkan membuat kita stres, itu bisa meningkatkan tekanan darah kita. Kemudian apabila suka merokok, rokok, kafein, dan alkohol itu bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian kurangnya olahraga. Ibu suka olahraga tidak? Jarang ya Bu ya? Jarang. Kalau ini suka olahraga atau tidak? Suka. Suka. Olahraga apa? Apa saja. Apa saja. Suka ditekuni ya? Berarti selalu sehat ya? Insyaallah. Insyaallah. Terus kemudian tanda dan gejala dari hipertensi itu sendiri, yang pertama sakit pada kepala bagian belakang, kemudian leher terasa baku. Adapun tanda dan gejala yang lainnya yaitu sakit kepala, kemudian menjalar ke tangan Bu, dari bahu menjalar ke tangan, kemudian mudah merasa lelah, kemudian gelisah, kemudian sesak napas, mual, muntah. Nah, ini yang mudah tersinggung dan kurang tidur dan sulit tidur. Nah, biasanya yang mempunyai penyakit hipertensi itu mudah marah, kemudian sulit tidur juga. Itu lazim terjadi pada masyarakat kita ya Bu ya. Kalau misalkan punya hipertensi mudah marah, kemudian tidurnya susah gitu Bu ya. Kemudian komplikasi atau efek dari hipertensi itu sendiri, yang pertama ada kerusakan pembuluh darah atau misalnya pembuluh darah, yang kedua perdarahan di otak, yang ketiga pembuluhan, yang keempat serangan jantung, dan yang kelima kerusakan ginjal. Kemudian perawatan untuk hipertensi itu sendiri, diet makanan Bu, kurangi yang asin-asinan, kemudian makanan berlemak. Yang kedua penurunan berat badan apabila berat badan berlebih, itu harus dikurangi Bu berat badannya. Yang ketiga berhenti merokok apabila suka merokok. Yang keempat olahraga dengan teratur, yang tadi sudah saya ajarkan Bu ya, seperti olahraga itu relaksasi atau progresif ya Bu ya, itu harus dilatih supaya menurunkan tekanan darah ibu. Kemudian pemeriksaan tekanan darah secara teratur juga. Dan mungkin pengenalan materi saya begitu Ibu ya. Apabila ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, silakan ada yang ditanyakan. Ibu, apabila pemaparan saya kurang jelas, bisa ditanyakan. Sudah cukup Bu. Kenapa gitu sering kali yang punya penyakit darah tinggi mudah marah? Oh ya, tadi saya sudah jelaskan ya Bu ya. Jadi lazim terjadi punya penyakit hipertensi itu mudah marah, misalkan lagi nulis misalkan kesenggol dikit langsung marah, ih kamu hipertensi gitu ya, suka sering gitu. Nah, itu penyebabnya kan tekanan darah kita lagi tingginya, kemudian detak jantung kita lagi cepat, kemudian itu pembuluh darah yang menutup, itu bisa menimbulkan, jadi hormon kita langsung meningkatkan rasa marah. Jadi tekanan lagi tinggi, nadinya cepat, kemudian pembuluh darah menutup, jadilah hormonnya keluar gitu jadi
cepat marah gitu. Kalau misalkan punya penyakit hipertensi emang nantinya mudah marah gitu karena emang ketandangnya lebih tinggi gitu, jadi mudah marah gitu. Apakah kurang atau bagaimana? Cukup. Sudah cukup ya. Gimana Ibu? Sudah mengetahui? Baik, kalau begitu sekarang saya akan evaluasi. Nah, saya sekarang akan mengambil kembali itu lembarnya. Nanti saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Boris di dalamnya ya. Saya akan bertanya pada Ibu. Menurut Ibu, hipertensi itu apa? Yang tadi sudah saya jelaskan. Menurut penuturan Ibu yang Ibu pahami, penyakit hipertensi itu apa? Darah tinggi. Darah tinggi. Jadi saya jelaskan kembali lagi. Jadi hipertensi itu tekanan darah lebih dari 120/90 ya. Nah, sekarang saya akan bertanya pada Ade ya Dea. Penyebab dari hipertensi apa aja deh yang tadi sudah saya sebutkan penyebabnya? Ada usia, itu yang keturunan. Masih ingat gak? Saya akan jelaskan lagi penyebabnya. Ada faktor keturunan, usia, kurangnya olahraga, banyak konsumsi garam, banyak makanan berlemak gitu, kemudian stres yang berlebihan. Apakah tadi memahami apa yang saya berikan? Baik, saya akan bertanya. Nah, perawatan, apabila ibu ini mama Ain lagi sakit, nah apa yang akan lakukan pada ibu? Yang akan sudah tahu nih perawatannya apa aja, apa yang akan lakukan pada ibu apabila ibu tiba-tiba sakit hipertensinya tumbuh seperti pusing, apa yang akan Mengingatkan untuk berinteraksi olahraga yang sudah tidak dijalankan. Oh iya, baik. Seperti itu. Ada lagi nggak? Ya, rutin minum obat. Ya, kemudian bisa bawa ke puskesmas ya, kan di sini. Tapi agak jauh ya, bisa dibawa ke perawat desa atau bidan desa ya. Ada posyandu ya, ada di sini. Posyandu buat anak. Posyandu. Ada lagi nggak apabila mama ini lagi sakit tiba-tiba, apa yang akan lakukan apa aja? Ingatkan jangan Jadi nanti teh apabila banyak konsumsi lemak, si lemak mati bakal nempel Bu, jadi aterosklerosis nanti teh, jadi bisa dikonsumsi kan akan menutupi pembuluh darah itu teh kalau kelamaan. Mungkin seperti itu ya. Sudah paham? Sudah paham belum Bu? Coba saya tanyakan sekali lagi pada Ade, apa pengertian dari hipertensi deh, coba. Apabila nanti ada yang nanya, apa sih tekanan darah tinggi? Terus ada apa? Saya sudah jelaskan. Udah hilang. darahna bakteri. Jangan gampang saja ya, jadi tekanan darah tinggi. Jangan sampai ya. Tekanan darah lebih dari 120/90 itu aja. Pokoknya kalau darah yang lebih dari 120/90 itu penyebabnya bisa dari usia, faktor keturunan, kemudian olahraga. Kurangi minyak asin ya, kayak lemak-lemak, tapi susah. Jadi makanan yang berpenyakit sama yang enggak teh jadi nyatunya sami gitu. Mungkin dari saya segitu ya Bu. Kalau sudah paham nanti saya akan berikan lagi ini agar ini dan Ibu mudah untuk memahaminya, agar nggak lupa gitu Bu, apa sih perawatannya, apa komplikasinya gitu. Bisa lihat Ibu ya, bisa ditempel di tembok supaya lupa mudah supaya mudah melihat gitu ya. Itu paham Ibu beda dari ngaku kan ini. Terus Ya. Nah Bu, sebelum saya mengakhiri, untuk tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker ya supaya tidak terkena corona ya ayah.
2002. Ini sekali pakai ya. Yang dua ya. Cisu. Nah, Ibu, A, Adik, mungkin dari kunjungan saya kali ini cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih di sini untuk mengevaluasi yang saya tadi sampaikan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, A. Bisa Selamat siang. siang Bagaimana kemana hari ini? sehat. Alhamdulillah ya. Berhubung ibunya lagi ada ya, lagi di pasar. Saya akan mengevaluasi kemarin yang telah saya berikan yang penyuluhan itu. Masih ingat? Insyaallah. Insya Allah ya. Saya akan mengevaluasi yang kemarin saya berikan. Menurut AA, hipertensi itu apa? Yang kemarin saya berikan penyuluhannya. Tingginya tekanan darah 120/90. Iya, jadi tekanan darah yang lebih dari 120 ya ya. Kalau menurut AA, ya, kalau penyebabnya apa aja? Stres, Stres, kemudian keturunan, faktor keturunan, kemudian apa lagi? banyak mengkonsumsi yang garam Iya, konsumsi garam dan sebagainya. dan sebenarnya lagi ya seperti obesitas itu harus mengurangi berat badannya ya. Kemudian tanda dan gejalanya apa aja? Bisa Gelisah, kemudian pusing, istri, mudah marah, mudah marah. Ada lagi nggak? Sulit tidur ya, sulit tidur dengan hipertensi. Kemudian apabila ibu A ini sedang sakit, apa yang akan A lakukan? Merawat, kemudian harus membawa ya ke puskesmas. Jadi harus memanfaatkan fasilitas kesehatan di sini ya. tuh Kemudian berhubung juga nggak ada, kemarin saya sudah memberikan teknik relaksasi progresif. Apakah A sudah memahami? Insyaallah. Oke, ada berapa Pak A itunya langkah-langkah teknik relaksasi progresif? 10. 10, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 8 juga ya. Ada yang mesti ingat gak gerakannya apa aja? Minimal 3 aja, 3 gerakan. Apa aja? Ini Iya, yang juga diluruskan ya, dikencangkan diluruskan. Pundak, kemudian terus senyum selebar-lebarnya. ini rahang ya, naik ke atas kelihatan misalnya. Apa lagi? Banyak Ada lagi ya? apa Kemudian saya sudah ketemu yang untuk presentasi. Kalau saya sudah memberikan semuanya ya. Baiklah kalau begitu sampaikan salam saya buat ibu ayah. Semoga cepat sembuh. Besok saya kesini 1 kali lagi untuk evaluasi. ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.